dalam bulan Ramadan itu ada 3 malam penting. Yang pertama malam pertamanya, kedua malam 17 Ramadan, yang ketiganya malam Lailatul Qadar. Meskipun yang Lailatul Qadar tuh tanggalnya nggak pasti, tanggalnya nggak tetap. Kalau yang pertama nih malam pertama Ramadan itu kan udah pasti tuh, enak tuh. Makanya itu deh yang kamu kejar bener-bener dah, ya, yang pasti gitu kan, malam pertama Ramadan. Malam pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan nadharallahu ila ibadihi bi ainir rahmah. Hadisnya pernah saya dengar disampaikan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Apabila datang malam pertama di bulan suci Ramadan, Allah akan memandang hamba-hambanya dengan pandangan penuh cinta. Wa man yanzurullahu ilaihi bi ainir rahmah lam yu'adzibhu abada. Siapa yang dipandang Allah dengan pandangan penuh cinta di malam pertama Ramadan, Allah tidak akan pernah tega menyiksa dia selama-lamanya. Kamu hanya perlu 1 malam, teman-teman. Kita hanya perlu 1 malam nih, biar kita nggak disiksa selama-lamanya atas segala dosa-dosa yang sudah pasti pernah kita lakukan. Maka bersegeralah menjemputnya. Jemput malam pertama Ramadan, baik-baik. Malam pertama Ramadan, biar pantas kalau Allah lihat hatimu tuh pantas dipandang sama Allah dengan pandangan penuh cinta. Gimana caranya? Jangan biarkan ada kebencian di hatimu, itu sampah. Jangan biarkan ada penyakit-penyakit di hatimu, itu sampah. Iri, dengki sama orang, ya kan? Jangan biarkan ada kesombongan di hatimu, itu penyakit. Teman-teman saudaraku sekalian, sampah besar di hatimu tuh. Merasa diri sesiapa. Menganggap diri kalau enggak karena saya. Oh. Hati-hati. Tuh, malam pertama Ramadan. Kita usaha deh nih, sebelum datang malam pertama Ramadan nih, usaha ngilangin tuh penyakit-penyakit hati itu. Usaha kita hilangin terus saja. Sampai Allah Subhanahu wa taala layak memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Dan lebih dalam lagi daripada itu, usahakan agar Allah ketika lihat kita malam pertama Ramadan, di hati kita enggak tertarik sama dunia. Allah lihatnya, wah ini dia nih, aku bertahta di hatimu, sebab ternyata kamu tidak tertarik kepada selainku. Gitu, ya kan? Begitu dilihat malam pertama Ramadan, didengerin doanya, minta duit lagi, minta THR cepat turun lagi aja. Kenapa itu mulu sih yang kamu minta? Wahai hambaku, tidakkah kamu tertarik padaku? Bukankah selama ini aku yang memberi padamu? Bukankah kehidupanmu akan tetap baik-baik saja selagi engkau bersama denganku? Bukankah telah aku janjikan untukmu, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa padaku, kata Allah, aku akan selalu berikan jalan keluar dari setiap permasalahan, dan akan aku beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Udah, tenang aja teman-teman. Jangan minta urusan itu mulu. Atau gini, ya Allah, jadikanlah hati suamiku tidak tertarik kecuali kepada diriku. Jauhkan pelakor-pelakor dari sekitar suamiku. Ya gimana hatimu mau pantas dipandang Allah dengan pandangan cinta? Kata Allah, bagaimana aku bertahta di hatimu jika hatimu telah penuh dengan cinta kepada selainku. Mudah-mudahan biar bisa paham urusan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hati yang ingkisar, hati yang patah karena Allah, hati yang hancur karena takut kepada Allah, hati yang remuk redam karena malu kepada Allah, hati yang menunduk dalam, hati yang menunduk dalam karena khusyuk, tawadu padanya, hati yang
tersenyum malu karena cinta dan rindu kepada Allah. Jika Allah lihat itu pada hatimu teman-teman, di malam pertama Ramadan, maka Allah berkenan untuk menerima hatimu. Allah jadikan hatimu sujud kepadanya dengan sujud yang tidak pernah terangkat lagi sesudahnya. Itu katanya Imamul Haddad. Ketika ditanya, ya Imam, alil qalbi sujud. Imam, hati itu ada sujudnya nggak sih? Kata muridnya. Katanya Imamul Haddad, saya senang ketika ada yang menanyakan ini pada saya. Kata muridnya, dan Imam, saya sudah menanyakan ini kepada yang lain. Akan tetapi saya tahu, hanya darimu saya mendapatkan jawabannya. Imamul Haddad kemudian berkata, ya bunai, wahai anakku, innanil qalbi sujud, wa idha sajad lam yarfa' ba'dahu abada. Anakku, hati ada sujudnya. Dan ketika hatimu sujud, Allah tidak akan pernah mengangkatnya selama-lamanya. Nggak pernah bangun lagi. Hati itu kalau udah sujud terus. Sampai sakaratul maut. Hati kalau udah sujud terus. Hati, ruh kalau udah sujud kepada Allah, nggak keangkat lagi teman-teman. Nggak bangun lagi. Hati kalau udah sujud, tunduk terus sama Allah. Hatinya rapuh terus karena Allah. Hatinya terpaut terus sama Allah. Hati kalau udah sujud, nggak di mana yang diingat Allah aja. Hati kalau udah sujud, nggak lagi ngarep cinta manusia. Hati kalau udah sujud, nggak lagi tertarik sama dunia. Hati kalau udah sujud, dia tahu menempatkan hatinya. Dia tahu berbuat apapun kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kalau udah sujud, nggak pernah keangkat lagi selamanya. Sampai dia akan datang di akhirat dengan membawa hati yang sujud kepada Allah. Kita kepengen jadi orang yang hatinya dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Di malam pertama bulan suci Ramadan, karena kata Nabi Muhammad nih mas ini, wa man yanzur ilaihillah bi an rahmati lam yu'adzibhu abada. Siapa yang hatinya dipandang, siapa yang dipandang sama Allah dengan pandangan kasih sayangnya pada malam pertama Ramadan, maka Allah tidak akan pernah tega untuk menyiksa dia selama-lamanya. Oh, senang bener nih. Insyaallah. Ya, bismillah. Jadi istri yang soleha. Hatinya disujutin dulu nih sama Allah nih, emang luar biasa. Bismillah. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, malam pertama Ramadan. Minta maaf mas suami sebelum-sebelumnya ya, dari sebelum masuk bulan suci Ramadan. Biar bersih semuanya. Minta maaf sama semua orang-orang yang pernah kita zolimin dan memberi maaf kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah berbuat buruk pada kita, teman-teman. Maafin semuanya. Ustazah, kalau kita maafin orang tuh kita harus kasih tahu nggak sama orangnya? Nggak usah. Ini adalah urusan antara kamu sama Allah. Apalagi sama mantan, takutnya ngajak balikan. Saya habis dengar ceramahnya Ustazah, jadi mulai sekarang saya sudah memaafkanmu. Begitu kan? Oh gitu. Kamu udah punya pasangan belum sekarang? Ya. Kalau saya telepon kamu ada yang sakit hati nggak? Ya. Dari itu. Mulai tersetan masuk dari arah yang lain lagi, udah deh. Udah jadi mantan, udah biarin aja teman-teman. Udah. Nggak usah ya. Nggak usah balikan. Nggak usah bikin dosa. Nggak usah balikan. Itu urusanmu maksud saya. Tapi jangan bikin dosa. Jangan bikin dosa. Baik, saudara sekalian saya muliakan, tuditum, minta maaf dan memberi maaf sebelum masuk bulan suci Ramadan. Biar hatimu pantas dipandang Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Malam pertama Ramadan, kemudian malam 17 Ramadan. Saudara sekalian, malam 17 Ramadan adalah salah satu malam penting. Malam apa itu Ustazah? Malam awal kali turunnya Al-Quran. Itu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha
Bi'idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu banyak juga mengatakan tuh malam 17 Ramadan, malam nuzulul Quran dan juga malam Lailatul Qadar. Ala kulli hal, akan tetapi awal turunnya Al-Quran tuh memang pada malam 17 Ramadan, itu satu, sama malam perang Badar. Malam perang Badar. Jadi itu adalah malam hal Ashabul Badr. Para sahabat yang berjuang bersama dengan Nabi Muhammad pada waktu perang Badar. Itu ya, Ashabul Badr itu mereka adalah sahabat-sahabat yang habis selesai perang dijanjinya surga. Keren banget ya. Jadi sahabat Nabi ini memang keren banget teman-teman. Itu gajiannya habis selesai perang nih, gajiannya bukan yang ini dapat kambing, ini dapat sapi misalnya gitu ya, atau si ini sekian juta, si ini enggak gitu. Habis selesai perang kalian digaji sama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya ahli Badr if'alu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Wahai ahli Badar yang perang barengan sama saya perang Badar 313 orang, kalian mulai sekarang boleh ngerjain apapun yang kalian mau, surga sudah ditetapkan buat kalian. Aduh, enak bener dah jadi sahabat Nabi Muhammad. Ya, yang pasti kita jadi umat Nabi Muhammad juga senang, alhamdulillah. Itu. Kedua, jadi kamu mengingat Ashabul Badr, kalau bisa malam 17 tuh kamu baca Jaliyatul Qadr namanya. Itu qasidah-qasidah yang berisi nama-nama Ashabul Badr. Agak panjang dan nama-namanya juga agak sulit karena nyebut-nyebut nama-nama kan agak susah. Kalau emang susah kamu baca itu atau kamu nggak dapat catatannya begitu ya, kamu cari aja qasidah sholawat yang pakai menyebut bi ahlil badri, ya Allah. Ingat kan? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Habibillah. Tuh ada tuh kelanjutannya, nanti cari aja sholawat Badar. Banyak ya di kitab-kitab. Jadi teman-teman saya sekalian tuh malam kedua. Malam ketiganya adalah malam Lailatul Qadar. Nah malam Lailatul Qadar ini nyarinya enggak cuman pas malam-malam itu. Akan tetapi pencariannya dimulai dengan kamu daftar. Kamu daftar biar bisa pantas dapat Lailatul Qadar. Memantaskan diri dulu. Daftarnya dengan apa? Ada 3 kriterianya, kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Gitu ya. Kamu memenuhi persyaratan-persyaratannya. Daftar kan ditanyain tuh, persyaratan-persyaratannya kan dimintakan ngisi ini, ngisi itu, ngisi ini gitu kan. Nah, kalau 3-tiganya kamu compreng tuh, berhasil semuanya tuh. Nah, di bawahnya kamu akan dapat selamat, Anda berhak mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Apa 3 hal tersebut? 1, sum anil haram kama sumta anil akal wa ta'am. Katanya Imam Al-Haddad, berpuasalah kamu dari barang-barang yang haram sebagaimana kamu berpuasa dari makan dan minum. Sebagaimana kita puasa nggak mau makan, nggak mau minum gitu kan. Puasa juga dari riba, puasa juga dari bohong, puasa dari namimah, puasa dari marah-marah nggak jelas, puasa dari nyakitin orang, puasa dari ngelihat dengan syahwat, begitu kan? Masa puasa isinya nonton tayangan-tayangan yang nggak pantas ditonton? Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, "Man lam yada saumuhu an kalamizur wal amal bih, falaysa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang puasa tidak bisa mencegah dia dari kalimat-kalimat keji, kata-kata keji, atau perbuatan-perbuatan keji, maka Allah nggak perlu sama dia meninggal makan dan minumnya. Allah nggak perlu, kata Allah nggak perlu saya. Dilepeh sama Allah puasanya. Orang yang puasanya cuman nggak makan, nggak minum doang. Itu 1. Puasain dari yang haram.
apalagi dari makan barang haram, teman-teman. Puasa tapi waktunya buka, duit yang dipakai buat belanja nih hasil korupsi, nauzubillah. Hasil suap, hasil nipu orang, hasil ngambil haknya orang lain. Oh, udah. Gak bakalan terima tuh puasanya. Itu satu. Berpuasalah dari yang haram sebagaimana kamu berpuasa dari makan dan minum. Yang kedua, jangan tinggal sholat jamaah. Usahakan untuk enggak tinggal sholat jamaah selama bulan Ramadan. Sekurangnya jamaah isya sama subuh, sekurangnya 2 sholat itu. Kalau bisa semua sholat. Semakin penuh tuh semua sholatnya berjamaah, maka semakin penuh pula kriterianya. Tapi kalau misalnya ada duhurnya, ada asarnya, masih mungkin sih. Selagi isya sama subuhnya gitu, penuhan. Kalau bisa sih semuanya. Gitu kan? Coba tuh bilangin sama suami, sama orang yang ada di rumahmu. Kita jagain nih selama bulan Ramadan. Sholatnya kita berjamaah terus ya. Aduh, bisa deket sama masjid silahkan teman-teman. Tapi nggak deket sama masjid, pokoknya di rumah sekalipun. Emang sholatnya perempuan tuh dalam rumah lebih bagus kok daripada sholatnya perempuan di masjid. Terutama yang masih muda-muda nih ya. Terutama adik-adik jomblo nih, sholatnya di rumah lebih bagus deh daripada sholat ke masjid sambilan ngeliatin imamnya suaranya bagus. Hati itu ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman saya sekalian, kalau kepengen dapat Lailatul Qadar, yang ketiganya jangan tinggal tarawih. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, hari-hari yang memungkinkanmu untuk sholat tarawih, jangan tinggal tarawih. Jangan, ya. 3 hal tersebut kamu penuh, kamu dapat Lailatul Qadar. Insya أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم